Halo, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader ya. Kita kembali lagi untuk membahas analisa terkait pergerakan gold ya. Kita lihat sekarang itu kemarin saya sempat tandai ini di time frame 4 jam ya, time frame 4 jam. Itu ada videonya. Ini adalah area-area untuk kita sell, saya bilang gitu ya. Nah, ini saat time frame-nya waktu itu saya pakai di 1 jam ya. Nah, jadi trading itu seperti ini guys. Jadi kita harus tahu area di mana yang tepat untuk menjual. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kalian benar-benar waktu itu kalian menjual ya, di posisi itu ya di sini misalnya ya. Dan stop lossnya kalian taruh di sini ya. Oke, stop lossnya saya taruh di sana gitu ya. Jadi risikonya kecil ya. Risikonya kecil dengan target misalnya ini terpenuhi ya, dia menuju ke sini dulu sih harusnya gitu ya. Nah, di sini sih ya, harusnya sih dia bisa menuju area yang merah ini ya. Di sini baru kita TP harus. Tapi kalau kita TP di sini di area yang terendah ini kemarin, nah itu sudah lumayan dapat ya. Dapat 1:3 rasio. Ya, jadi seperti itu kalau kita artinya kita pengen analisis gitu ya. Nah, sekarang pun ini sebenarnya saya nggak berani buy karena jelas di sini ini kalau kita mau buy harusnya di area ini ya. Jelas itu di area di sini ya. Atau kita tunggu di area di sini ya. Nah, kita bisa tunggu area di situ ya. Jadi dua area ini yang bisa menjadi, ini kan sudah ya ada di break, jadi ini kita hapus saja. Jadi ini kita hapus, jadi ini udah di break gitu ya, artinya sudah ada yang menyentuh posisi ini kemudian dia turun. Nah, sekarang dia akan menuju area di sini. Nah ini nih area ini. Nah, kalau kita mau sell kita bisa sell di sini ya. Cuma di sini pergerakannya tidak akan semasif ini turunnya ya. Nah ini kan ada dua channel besar bearish ya. Ini paling turun koreksi sampai sini gitu ya, atau paling tidak di sini habis itu dia akan naik lagi. Yaitu pola-pola ya, atau bahkan mungkin bisa saja karena kita kalau lihat di time frame 4 jam nah itu malah ini sebenarnya ya, area ini yang menjadi patokan ya, bukan di sini. Tapi ini juga menjadi titik yang perlu diperhitungkan gitu ya. Jadi secara di time frame 4 jam ya, ini juga perlu diperhitungkan area di sini ya, di time frame 4 jam. Sehingga di sini ketika dia menyentuh area ini kita bisa ambil posisi untuk persiapan untuk sell. Nah, cuma kita lihat pola candlestick yang muncul ya. Nah kalau kayak ini jelas dan time frame H1 ketika itu jelas sekali di sini ya. Kita perkecil. Nah di sini sangat jelas di sini ya. Ketika dia menyentuh area ini ya, ini menyentuh area tersebut itu dalam bentuk pola ya. Ini pola penurunan ya. Ini shooting star atau apa namanya. Jadi itu pola ini terbentuk, kemudian kita bisa sell di sini, stop lossnya di sini. Nah, kita tunggu break sampai dia TP ya. Harusnya TP di sini, tapi ternyata ini menjadi titik support ya. Ini menjadi titik support. Nah, yang dulunya adalah titik resisten. Jadi seperti itu ya. Sehingga kalau kita buy mungkin belum saatnya kita buy, kita tunggu di sini untuk buy ya, di area garis merah ini, atau paling tidak kita tunggu di area di sini lagi 18.20 lah gitu ya. Kita bisa tunggu untuk open posisi buy gitu ya. Jadi ini titik-titik yang perlu kita perhatikan dalam dunia trading, jadi tidak asal begini, sehingga kita tahu area dan kita bisa ukur risikonya gitu. Yang paling penting itu adalah mengukur risiko ya. Kalau kita mau buy di sini gitu ya, kita akan buy di sini, tapi ingat harus lihat pola candlestick yang muncul
ya, pola-pola yang muncul. Nah ini bisa targetnya di sini ya, sehingga lebih lebih ini lebih artinya risk reward ratio-nya lebih tinggi gitu. Stop loss-nya di sini, buy di sini, target profit di sini ya. Jadi seperti itu bisa kita tunggu. Atau bisa saja ini akan naik dulu ke sini baru turun ke sini, bisa seperti itu. Makanya kalau kita buy tunggu area ini atau 3 garis merah ini, kemudian kalau kita sell tunggu di area di sini ya. Jadi ada gambaran ya kita apa namanya, kapan buy kapan sell, sehingga kita punya arah yang jelas, kemudian juga tahu di mana letak resikonya, berapa besar resiko ketika kita masuk ke pasar. Nah, resiko berapa besar masuk pasar tergantung volume transaksi. Jadi lot ya, jadi lotnya mau berapa lot sesuaikan dengan balance dan equity kalian. Jadi itulah disebut dengan money management, sehingga nggak gambling. Jadi nggak asal masuk gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan dan jangan pakai emosi ya. Jadi jangan pakai rasa takut dan rasa eh, keserakahan ya. Pengen cepat-cepat kaya, takut open posisi ya. Takut begitu minus langsung tiba-tiba close posisi, padahal stop loss sudah jelas, TP sudah jelas gitu ya. Nah itu dijaga dengan baik ya, sehingga profitnya konsisten. Oke, itu gambaran saya untuk gold, silakan kalian cermati. Jadi ini bukan sebuah, artinya saya juga nggak memberi validasi bahwa ini selalu benar, tidak. Saya selalu di deskripsi sudah jelaskan bahwa ini adalah sebuah gambaran analisa versi saya. Silakan disesuaikan dengan versi kalian dan juga kecocokan gaya trading kalian. Kalau merasa setuju silakan ikuti, kalau tidak juga, karena saya nggak memaksa dan ada disclaimer on bahwa bertrading di dunia bursa berjangka itu beresiko tinggi ya. High resiko, high juga returnnya ya. Jadi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.